Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Oke, walaupun sekarang masih dalam keadaan pandemi, semoga kesehatan kita selalu terjaga dan selalu dilindungi oleh Allah. Kita menjaga kesehatan kita dan kita memohon kepada Allah supaya kita itu tetap dalam keadaan yang sehat. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat dan barokah. Pembelajaran minggu lalu kita telah membahas tentang adab membaca Quran dan adab dalam berdoa. Untuk minggu ini kita akan mempelajari tentang Ashabul Kahfi. Kemarin Bapak sudah menyinggung tentang Ashabul Kahfi dan Bapak sudah memberikan arahan untuk pembelajaran Ashabul Kahfi. Jadi di sini Bapak hanya akan membeberkan dan menggali pengetahuan kalian apa itu tentang Ashabul Kahfi. Oke. Yang pertama, Ashabul Kahfi. Siapakah Ashabul Kahfi? Ya, Ashabul Kahfi adalah 7 orang pemuda. 7 orang pemuda. 7 orang pemuda yang apa? 7 orang pemuda yang karena mereka memiliki sebuah keteguhan iman, ketauhidan yang kuat, mereka tidak mau diperintah untuk menyembah berhala oleh seorang raja bernama Degyanus. Degyanus memerintahkan semua rakyatnya untuk menyembah berhala dan untuk menyembahnya. Semua rakyat yang tidak mau akan dibunuh. Dan karena mereka itu tidak mau menyembah berhala dan tidak mau menyembah Degyanus, maka mereka takut akan dibunuh. Jadi para Ashabul Kahfi tersebut itu melarikan diri dari sang raja. Mereka berlari menjauhi kerajaan tempat mereka berasal dan mereka berlari hingga mereka beristirahat di sebuah gua. Mereka beristirahat di sebuah gua yang terlihat menyeramkan. Karena mereka kelelahan di gua tersebut, mereka itu tertidur. Dan pada saat mereka terbangun, mereka mengira mereka hanya tidur selama beberapa jam. Tetapi atas kuasa Allah, mereka ternyata tidur selama 309 tahun. Mereka tertidur selama 309 tahun. Di sini mereka terselamatkan dari Raja Degyanus. Dan karena berabad-abad silih berganti satu raja ke raja yang lain, akhirnya mereka mengetahui bahwa pada saat itu kerajaan sudah berganti, beralih ke beberapa kepemimpinan. Dan raja pada saat itu sudah memiliki raja yang soleh. Rajanya sudah menjadi raja yang soleh dan negerinya sudah menjadi negeri yang tentram. Akhirnya mereka dapat menemukan dunia yang mereka inginkan. Nah, di sini dalam Al-Quran, sahabat Ashabul Kahfi diceritakan dalam surat Al-Kahfi ayat
9 sampai 26. Diceritakan dalam surat Al-Kahfi ayat 9 sampai 26. Nah, setelah raja yang soleh mengetahui bahwa pemuda yang dulu diceritakan lari dari raja yang zolim, ternyata mereka masih hidup. Kemudian raja ingin bertemu dengan pemuda tersebut. Tapi setelah raja masuk ke dalam gua, ternyata pemuda tersebut sudah meninggal semua atas kuasa Allah. Nah, begitulah cerita Ashabul Kahfi. Oke, itu hanya sedikit dari cerita. Mungkin kalian sudah lebih banyak menggalinya di internet lewat video YouTube atau sudah membaca di buku Akidah Halak yang kemarin Bapak berikan. Di sini kita akan membahas tentang hikmah apa sih yang sebenarnya kita dapat dari kisah Ashabul Kahfi yang diceritakan dalam Al-Quran. Ada yang tahu? Ya, benar. Yang pertama adalah keteguhan iman. Para Ashabul Kahfi mempunyai keteguhan iman yang kuat. Karena keimanan mereka yang kuat, mereka tidak menginginkan mereka untuk menyembah berhala atau mereka menyembah Raja Degyanus walaupun itu dalam paksaan. Jadi karena keimanan mereka yang kuat, mereka memutuskan untuk berlari kabur dari kejaran Raja Degyanus. Itu seperti itu. Keteguhan iman. Nah, dalam kehidupan kita juga harus memiliki sebuah keteguhan iman. Keteguhan iman, apapun yang terjadi, kita harus menjaga keimanan dan keteguhan iman kita. Mau kita dipaksa untuk keluar dari Islam, mau kita didoktrin untuk tidak mengakui adanya Tuhan, kita itu harus kuat. Kita harus mempunyai keteguhan iman. Yang kedua, apa sih yang bisa kita ambil dari cerita tersebut? Yang kedua adalah bahwa kita mengetahui kuasa Allah. Allah berkuasa untuk menolong hamba-hambanya yang Ia kehendaki. Di sini diceritakan Ashabul Kahfi atas kuasa Allah mampu tertidur selama 309 tahun. Di situ mereka mendapat pertolongan dari Allah dan selamat dari Raja Degyanus dan menyelamatkan iman mereka. Yang ketiga adalah bahwa pertolongan Allah itu nyata. Pertolongan Allah itu nyata. Jadi banyak orang yang tidak mampu dan tidak bisa menyangka bahwa manusia itu bisa hidup selama ratusan tahun pada masa itu. Pun pada hari ini bahwa pertolongan Allah itu nyata. Asalkan kita itu mempunyai keteguhan iman, apapun yang terjadi, yang penting kita itu tetap mempunyai keimanan yang esa, percaya pada Tuhan yang esa, pada Allah, maka Allah itu akan menolong kita. Pertolongan Allah itu nyata. Itu seperti itu. Yang ketiga adalah kita mesti mempercayai adanya hari akhir. Hari akhir atau hari kebangkitan. Jadi sebagian dari mereka mempercayai bahwa adanya Ashabul Kahfi dan ditemukannya Ashabul Kahfi adalah bentuk lain dari kekuasaan Allah membangkitkan orang-orang yang telah tiada. Mereka mempercayai bahwa Ashabul Kahfi bangkit untuk memberikan pembelajaran dan pelajaran bagi kita semua agar kita mempercayai adanya hari akhir atau hari kebangkitan. Itulah yang sebagian orang percayai.
Dan yang perlu kalian tahu bahwa cerita Ashabul Kahfi itu sebagian besar ulama mempercayai bahwa berada di kota Yaman, di negara Yaman. Di sana dibangun sebuah masjid yang bernama Masjid Ashabul Kahfi. Besok kalau misal kalian bisa mengunjungi ke Yaman, kapan-kapan kalian harus datang ke Masjid Ashabul Kahfi. Oke? Nah, begitulah kisah-kisah Ashabul Kahfi dan hikmah-hikmah yang dapat kita ambil dari kisah-kisah Ashabul Kahfi. Semoga kisah Ashabul Kahfi dapat membimbing kita untuk tetap kita menjaga keteguhan iman kita. Oke, mungkin sekian pembelajaran dari Bapak untuk tugas kalian di minggu depan. Bapak meminta sebagian dari kalian itu menceritakan kisah Ashabul Kahfi dalam bentuk drama yang kemudian diwakilkan oleh anggota kelas kalian. Yang lain akan memperagakan kisah Uwais Al-Qarni yang diperagakan oleh teman yang lain. Nah, seperti itu tugas untuk kalian minggu depan, dan itu akan menjadi penilaian dari Bapak untuk minggu depan. Oke, semoga pembelajaran kali ini mendapatkan banyak pembelajaran, dan semoga barokah pembelajaran hari ini. Sekian dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.